Hai sahabat emas, kembali lagi dalam acara Dialog Mas Tanjung, yaitu podcast yang dikemas dalam suatu dialog yang membahas terkait peraturan kepabeanan dan cukai bersama KPPBC TMP Tanjung Emas. Saat ini kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu handphone. Terkait apakah itu? Simak terus Dialog Mas Tanjung. Handphone saat ini menjadi kebutuhan dasar dari semua orang. Saking banyaknya beredar handphone saat ini, tak jarang banyak sekali ditemui handphone yang ilegal atau sering kita kenal sebagai handphone yang black market. Gak hanya handphone aja, tapi juga tablet dan komputer genggam yang banyak sekali beredar dan berbagai merek yang kita tidak tahu apakah itu handphone yang legal maupun ilegal. Banyak beredarnya handphone dan elektronik ilegal ini tentunya akan berefek pada industri dalam negeri, karena tentunya pedagang atau berbagai oknum akan menjual handphone ini dengan harga murah di bawah pasaran. Selain dapat merugikan industri dalam negeri, tentunya handphone dan alat elektronik yang black market atau ilegal ini dapat memberikan kerugian bagi negara, karena banyak sekali potensi kerugian negara, yakni karena tidak membayar bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Untuk itu, Bea Cukai hadir bersama dengan instansi-instansi lain bekerja sama untuk membuat peraturan, yaitu peraturan terkait registrasi IMEI. Untuk itu hari ini kita kupas tuntas peraturan terkait IMEI. Saat ini telah hadir di studio bersama saya, yaitu Kak Irma dan Kak Tomo. Mereka ini adalah petugas Bea Cukai yang bertugas di Bandara Internasional Ahmad Yani dan menangani terkait registrasi IMEI. Halo Kak Irma, apa kabar? Silahkan memperkenalkan diri kepada sahabat emas. Hai, perkenalkan, nama saya Irma Safitri Ramadiani, biasa dipanggil Irma. Saya dari seksi PKC 3. Dan saya Aditya Utomo, biasa dipanggil Tomo. Saya satu seksi sama Mbak Irma di PKC 3. Baik sahabat emas, PKC 3 ini spesifiknya bertugas di bandara ya. Ya, kalau di Bea Cukai Tanjung Emas sendiri kita ada beberapa wilayah tugas. Salah satunya adalah Bandara Internasional Ahmad Yani, dan yang menangani terkait IMEI ini adalah di bandara. Ya. Sebelum kita bahas kupas detail terkait IMEI ini, tentunya IMEI ini adalah kata yang awam ya. Tidak semua orang mengerti apa IMEI itu. Bisa dijelaskan Kak, apa sebenarnya IMEI itu? Ya. Jadi IMEI itu sebenarnya singkatan, Mbak. Singkatan dari International Mobile Equipment Identity, atau nomor identitas dari sebuah HP itu tersebut. Gitu. Jadi kalau identitas dari sebuah HP, otomatis HP satu dengan yang lainnya berbeda ya, tidak ada yang sama berarti. Iya. Untuk IMEI sendiri itu digunakan sebagai identitas untuk diregistrasikan kepada pemerintah agar mengurangi peredaran black market sendiri, karena memang tidak ada yang sama ya IMEI satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya peraturannya diatur di peraturan berapa kalau sekarang IMEI ini? Kalau yang terbaru itu peraturan IMEI itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 13 tahun 2021. Yaitu terkait tentang tata cara IMEI, terus gimana kalau ada input salah gitu-gitu sih. Jadi dikupas lengkap di aturan tersebut ya. Mas, tadi peraturan nomor berapa? Per 13 BC /2021. Ya, per 13 Bea Cukai, peraturan terkait Bea Cukai yaitu per 13 BC ya. Nanti bisa di Google teman-teman. Jadi kalau misalkan masih bingung peraturan detailnya terkait IMEI, bisa dibaca di peraturan tersebut. Selanjutnya nih, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media kita di @beacukai temas. Jangan lupa di follow ya Mas, sahabat emas.
Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi terkait email, apakah email itu, yang kedua yaitu siapa saja sih yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan email ini? Iya. Yang wajib itu adalah penumpang yang membawa handphone atau perangkat elektronik yang dari luar negeri atau yang diproduksi dari luar negeri, lalu akan digunakan di Indonesia untuk waktu yang lama. Nah, sebenarnya menurut PR 13 tahun 2021 itu ada 3 perangkat yang wajib untuk didaftarkan emailnya, yaitu handphone, lalu ada komputer genggam, sama ada tablet yang biasa disingkat dengan HKT. Gitu. Baik, terus jadi, ada juga yang turis yang akan berkunjung ke Indonesia untuk berlibur atau hanya untuk sementara di Indonesia, itu tidak perlu untuk mendaftarkan email dari perangkat handphone atau gadgetnya itu, karena dia bisa menggunakan fasilitas dari gerai atau operator seluler selama 90 hari, tapi setelah itu dia tidak lagi dapat menggunakan operator seluler tersebut, tapi harus mendaftarkan emailnya apabila ingin memperpanjang masa di Indonesia, tinggal di gitu, Indonesia. ya. Jadi saya perjelas kembali ya, untuk sahabat emas, apa saja nih barang yang harus didaftarkan email itu ada 3 ya. HKT tadi menurut keterangan dari Kak Irma. Jadi handphone, komputer genggam, dan tablet. Iya, betul. Jadi jika ada barang di luar tersebut yang ada emailnya tidak perlu didaftarkan ya Mbak. Misal kayak tablet gitu ya. Kayak modem misalnya, kayaknya maaf teman-teman kurang konsentrasi. Jadi modem gitu nggak usah didaftarkan, tapi hanya 3 perangkat tersebut. Kemudian yang kedua adalah siapa aja, yaitu orang yang membawa HP dari luar negeri ke dalam negeri ya berarti. Nah itu selain lewat barang penumpang kan dibawa, itu misalnya kita beli di marketplace, apakah juga harus didaftarkan? Oh itu juga sih yang barang kiriman itu. Untuk barang kiriman sendiri nanti yang mendaftarkan itu pihak PJT-nya. Oh baik. Nah, jadi pengguna HP-nya itu gak usah melakukan pendaftaran ke bea cukai. Berarti saya balik ke pertanyaan yang dari bandara. Misal kita habis berlibur dari luar negeri nih, terus landing ke Indonesia. Itu saya bawa beberapa HP misalnya. Itu bagaimana cara mendaftarkannya? Yang pertama yaitu membuka aplikasi mobile Bea Cukai atau langsung dari website resmi Bea Cukai www.beacukai.go.id, lalu mengisi formulir registrasi email di situ. Di situ ada data diri dan data barangnya. Setelah diisi dengan data diri dan data barang yang berupa merek, tipe handphone dan harga handphonenya itu, atau harga operator sih, kayak perangkatnya. Nah itu nanti akan muncul QR code atau barcode gitu yang nantinya harus diserahkan ke petugas Bea Cukai beserta dokumen pelengkapnya gitu. Berarti saya bisa mengisi formulir tersebut ketika masih di luar negeri ya? Bisa. Bisa banget. Jadi mudah sekali ya sahabat emas, tinggal mengisi dokumen di beacukai.go.id, yaitu website resmi dari Bea Cukai. Nanti teman-teman akan mendapatkan QR code yang nanti harus ditunjukkan ke teman-teman Bea Cukai yang ada di bandara. Nah, selain bawa QR code, kira-kira harus membawa apa lagi untuk persyaratan registrasinya? Harus membawa paspor, boarding pass atau tiket, dan perangkat tersebut yang ingin didaftarkan, dan itu maksimal hanya 2 gitu. Oh, berarti misal saya bawa 10, yang bisa didaftarkan cuma 2 ya? Yang 8 gimana? Yang nggak bisa dipakai di Indonesia. Percuma ya berarti ya? Iya, makanya itu. Apalagi kalau HP atau perangkatnya itu mahal dan canggih, kan sayang banget tuh kalau nggak bisa dipakai di Indonesia. Walaupun misalnya bayar pajak, maksimal kan karena hanya 2 saja. Nah ini informasi yang penting sekali teman-teman, sahabat emas. Jadi yang maksimal bisa didaftarkan ketika kalian lagi berlibur nih, misalnya dari mana gitu kan, ke luar negeri, kalian cuma bawa maksimal 2, ya kan? Tadi, jadi kalau lebih dari itu tidak bisa didaftarkan email yang mana tidak bisa dipakai di Indonesia, gitu kan? Terus pertanyaan selanjutnya, jadi kan
saat ini kan masih pandemi, walaupun sekarang emang belum karantina, udah nggak dihapus aturan karantinanya, tapi kan nanti bisa aja aturan itu muncul lagi kan, karena siapa tahu COVID nanti ada gelombang selanjutnya terus naik. Gimana solusinya kalau misalkan kita sampai bandara tapi kita langsung harus karantina? Gimana? Iya, kalau yang peraturan Per 13 DC 2021 itu dijelaskan apabila penumpang tersebut harus melakukan karantina, maka setelah karantina dia bisa mendaftarkan meregistrasi emailnya tersebut dengan menunjukkan surat selesai masa karantina yang ditandatangani oleh badan yang berwenang. Berarti boleh ya, asalkan ada surat keterangan bahwa dia tuh udah karantina berapa hari gitu kan. Nah, sebenarnya itu ada maksimal nggak sih kayak registrasi email itu dari kita landing gitu? Siapa tahu saya misalnya dari luar negeri lupa gitu kan buat registrasi langsung pulang gitu. Jadi untuk maksimal pendaftaran email itu dapat dilakukan 60 hari sejak kedatangan penumpang itu. Nah, berarti misalkan sudah keluar nih, bisa balik lagi? Bisa. Dan nggak cuma di bandara tersebut, bisa di kantor-kantor bea cukai lain yang di dekat rumahnya itu juga bisa. Oh, berarti nggak harus misalnya saya landing di Suta, saya registrasi di Suta, tapi bisa di seluruh bea cukai ya? Iya. Cuma untuk mendapat pembebasan itu maksimal 5 hari setelah keluar dari karantina dengan menunjukkan surat dari karantina itu. Kalau case-nya saya lupa? Iya. 5 hari juga. Iya, 5 hari juga. Jadi setelah karantina keluar terus 5 hari itu masih dapat pembebasan. Baiklah, harus dicatat ya, sahabat emas, bahwa setelah karantina nih masih bisa mendapatkan pembebasan bea masuk, tapi maksimal 5 hari. Iya, betul. Nah, jadi kalau setelah lebih dari 5 hari nggak dapat pembebasan. Masih bisa sih untuk daftarin, cuman nggak dapat pembebasan. Ngomong-ngomong terkait pembebasan nih, sebenarnya berapa sih biaya untuk registrasi email sendiri? Tarifnya itu ya, tarif. Biaya untuk pendaftaran ini biaya gratis. Untuk pendaftarannya. Oh, gratis ya, berarti gratis. Ya. Cuma untuk itu kan ada biaya masuk pajak dalam rangka impor itu tetap harus dibayar gitu. Ya, baik, tarifnya itu 10% biaya masuknya, 10% dari nilai pabeannya, terus ada 10% PPN dari nilai impornya, sama 10% PPh pasal 22 impor. Itu kalau yang punya NPWP. Tapi kalau yang nggak punya NPWP 20%. Cukup lumayan. Jadi pendaftarannya gratis, cuman kita tidak menghapus kewajiban untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Benar banget. Ya. Tadi kita sudah membahas terkait barang bawaan penumpang. Gimana kalau misalnya saya atau sahabat emas yang ada di rumah beli HP dari marketplace yang dari luar negeri? Jadi untuk yang barang atau HP yang masuk lewat kurir itu kita nggak perlu melakukan pendaftaran atau registrasi ke bea cukai. Itu nanti langsung sama kurirnya itu. Oh, berarti misalkan beli HP marketplace gitu nggak usah daftar sendiri ya ke kantor bea cukai, jadi biar didaftarkan jasa titipnya ibaratnya kan. Baik, selanjutnya kan tadi sudah didaftarkan. Nah, sebenarnya kita bisa tahu nggak sih HP kita itu sudah terdaftar email atau belum gitu kan? Biasanya bisa kan banget. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa ngecek email kita udah terdaftar atau belum tuh dari websitenya Kemenparin. Nah, itu www.email.kemenparin.go.id. Di sana kita bisa lihat tuh ada tulisannya kalau sudah terregistrasi gitu. Biasanya dari kita registrasi sampai dengan aktif, benar-benar aktif itu berapa lama? Biasanya cepet sih sebenarnya, cuman itu tadi kalau misalkan ada masalah, kalau 2 kali 24 jam emang nggak bisa, langsung hubungi ke Kominfo aja. Jadi batas waktunya itu maksimal 2 kali 24 jam gitu sahabat emas. Kalau lebih dari 2 kali 24 jam sahabat emas bisa menghubungi Kominfo. Ya nggak sih, Kominfo bukan bea cukai ya, call center Kominfo ya, call centernya Kominfo di 159.
Nah, udah hafal nih Mbak. Di 159. Selanjutnya ini kan peraturan terkait IMEI ini dari 2020 ya. Adakah update terbaru terkait peraturan tersebut? Mungkin ada yang update atau ganti-ganti? Ya, jadi ada update terbaru mengenai peraturan per 13 itu, yaitu SE nomor 15 tahun 2022. Itu terkait tentang karantina penumpang yang datang ke Indonesia. Jadi penumpang yang datang ke Indonesia apabila sudah vaksin kedua dan ketiga tidak perlu melakukan karantina gitu. Jadi nanti langsung menuju petugas yang di bandara dan menunjukkan kartu vaksin ya. Kalau sekarang lewat aplikasi Peduli Lindungi. Kalau mau di luar itu ya bisa sebenarnya di luar bandara, cuma ya kemungkinan nggak dapat pembebasan sebesar 500 US dollar. Tapi ini masih berlaku nggak yang tadi 5 hari? Masih berlaku. Masih berlaku untuk yang baru vaksin 1 kali. Berarti ada perbedaan ya tadi update ya. Kalau dulu itu habis karantina ada 5 hari untuk jangka waktu mendapatkan pembebasan. Kalau sekarang karena sudah tidak ada peraturan untuk karantina kembali, diupdate dengan peraturan terbaru tadi nomor 15. Tapi sebenarnya kita pernah menemui case gitu Kak. Jadi ada seseorang misalkan belanja di online shop, sebenarnya nggak dari luar negeri, kayak online shop lokal aja gitu loh. Tapi setelah mendapatkan barangnya itu sinyalnya nggak ada. Tuh gimana tuh sebenarnya? Terregistrasi nggak? Tapi bilangnya terregistrasi dari online shopnya. Jadi bisa ditanyain dulu ke online shopnya itu apakah benar ini sudah terregistrasi apa belum. Misal bohong kan kita bisa ngecek di web Kemenperin itu. Begitu ya, kuncinya di web Kemenperin. Iya. Jangan-jangan ternyata itu onsel ilegal tapi dijual bilangnya legal gitu kan. Bisa aja kan. Waspada ya sahabat emas, jangan-jangan banyak sekali online shop sekarang yang bilangnya sudah terregistrasi IMEI tapi ternyata belum terregistrasi dan tidak aktif ketika udah sampai kan. Terus komplain ya ke penggunanya. Jadi bukan salah dari peraturan ya. Itu memang kadang-kadang ada oknum dari masyarakat yang merugikan gitu. Baik, mungkin itu aja sahabat emas. Hari ini kita sudah mengupas peraturan terkait IMEI berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sosial media Bea Cukai Tanjung Emas. Jangan lupa untuk follow sosial media kami, ada di Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube @beacukaiTemas. Di situ nanti kita akan update peraturan terbaru dan kalian bisa bertanya langsung. Nanti ada admin yang ready 24 jam untuk menjawab pertanyaan sahabat emas. Baik, saya Pramesti dan Kak Tomo dan Kak Irma pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Mas Tanjung episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.